Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Yusufi dari Prodi PGSD kelompok 3 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi makalah dari kelompok 1 yang judulnya konsep, makna, dan jenis-jenis landasan pendidikan. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan, dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Yang berikutnya, fungsi dan tujuan landasan pendidikan. Di sini ada fungsi landasan pendidikan. Yang pertama, sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. Yang kedua, barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Yang ketiga, landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan. Yang keempat, perlindungan fungsi pendidikan pada pakemnya agar tidak disalahgunakan untuk hal yang buruk. Di sini juga ada tujuan landasan pendidikan. Yang pertama, pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Yang kedua, pemerataan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. Yang keempat, pendidikan berfungsi sebagaimana mestinya, yakni memajukan dan membantu manusia untuk dan tidak disalahgunakan untuk hal yang negatif. Yang berikutnya ada asas dan unsur pendidikan. Asas atau prinsip pendidikan merupakan tumpuan intrinsik pendidikan. Namun sejatinya pendidikan menyangkut banyak umat dan hal yang menaunginya. Dan disitulah landasan pendidikan hadir. Maka sebelum menyentuh landasan pendidikan yang biasa dikaji dan digunakan di Indonesia, terdapat inti pokok dari dalam pendidikan yang harus dipahami terlebih dahulu, yakni asas dan unsur pendidikan. Di sini ada asas pendidikan, asas Tuturi Handayani, asas 1922, asas pendidikan sepanjang hayat, asas kemandirian dalam belajar, dan unsur pendidikan. Ini ada jenis-jenis landasan pendidikan. Terdapat berbagai jenis landasan pendidikan. Berdasarkan perolehannya, kita dapat mengidentifikasi 4 jenis landasan pendidikan, yaitu yang pertama, landasan religius pendidikan, yang mencakup asumsi dan teori yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan, berbagai asumsi hingga teori yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi dan teori yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan rangka praktik pendidikan. Yang keempat, landasan yuridis atau hukum pendidikan, yakni asumsi, teori, dalil, dan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Di sini juga ada macam-macam landasan pendidikan di Indonesia, terdiri dari pijakan-pijakan yang meliputi bermacam bidang. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang A, landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis atau landasan hukum pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai titik tolak dalam rangka pengolahan, penyelenggaraan, dan kegiatan pendidikan dalam suatu sistem pendidikan nasional. Yang kedua, yang B, landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis atau filsafat pendidikan merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan, seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Yang C, landasan religius pendidikan. Pembangunan ilmu pengetahuan yang menguatkan keberagamaan, keyakinan atau keimanan peserta didik sehingga tujuan pendidikan untuk membangun manusia yang beriman dan bertakwa
serta berkepribadian luhur dapat dicapai secara optimal. Yang D. Landasan ilmiah pendidikan. Landasan ilmiah atau landasan teori pendidikan merupakan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji dan mempelajari berbagai ilmu yang berhubungan langsung dengan pendidikan dari suatu bidang yang menyelimutinya. Yang E. Landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang F. Landasan antropologis pendidikan. Landasan antropologis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin antropologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang G. Landasan historis pendidikan. Landasan historis pendidikan merupakan seperangkat konsep dan praktik masa lampau sebagai titik tolak sistem pendidikan masa kini yang terarah ke masa depan. Yang H. Ada landasan ekonomi pendidikan. Faktor-faktor yang sangat penting dalam ekonomi atau pembangunan adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi modal, teknologi dan kewirausahaan, serta sosial budaya. Selanjutnya dari makalah kelompok 2 yang berjudul Hakikat Manusia dan Pendidikan. Pengertian hakikat manusia. Manusia adalah makhluk bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Dalam rentang ruang dan waktu, manusia telah dan selalu berupaya mengetahui dirinya sendiri. Hakikat manusia dipelajari melalui berbagai pendekatan dan melalui berbagai sudut pandang. Di sini ada aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi, fungsi, dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi. Manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran dan penyadaran diri. Oleh karena itu, manusia adalah subjek yang menyadari keberadaannya. Ia mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Selain itu, manusia bukan saja mampu berpikir tentang diri dan alam sekitarnya, tetapi sekaligus sadar tentang pemikirannya. Namun sekalipun manusia menyadari perbedaannya dengan alam, bahwa dalam konteks keseluruhan alam semesta manusia merupakan bagian daripadanya. Oleh sebab itu, selain mempertanyakan asal-usul alam semesta tempat ia berada, manusia pun mempertanyakan asal-usul keberadaan dirinya sendiri. Yang kedua, ada manusia sebagai kesatuan badan atau roh. Para filsuf berpendapat yang berkenaan dengan struktur metafisik manusia. Terdapat 4 paham mengenai jawaban atas permasalahan tersebut, yaitu materialisme, idealisme, dualisme, dan paham yang mengatakan bahwa manusia adalah kesatuan badan atau roh. Yang ketiga ada manusia sebagai makhluk individu. Sebagai individu, manusia adalah kesatuan yang tak dapat dibagi antara aspek badani dan rohaninya. Setiap manusia mempunyai perbedaan sehingga bersifat unik. Perbedaan ini baik berkenaan dengan postur tubuhnya, kemampuan berpikirnya, minat dan bakatnya, dunianya, serta cita-citanya. Masing-masing secara sadar berupaya menunjukkan eksistensinya, ingin menjadi dirinya sendiri atau bebas bercita-cita untuk menjadi seseorang tertentu. Yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hidup bersama dengan sesamanya, setiap individu menempati kedudukan tertentu. Di samping itu, setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Mereka juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Selain adanya kesadaran diri, terdapat pula kesadaran sosial pada manusia. Melalui hidup dengan sesamanya lah manusia akan dapat mengukuhkan eksistensinya. Yang kelima, manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya, dan membudaya. Kebudayaan bertautan dengan kehidupan manusia sepenuhnya.
Kebudayaan menyangkut sesuatu yang nampak dalam bidang eksistensi setiap manusia. Manusia tidak lepas dari kebudayaan, bahkan manusia itu baru menjadi manusia karena bersama kebudayaannya. Yang keenam, manusia sebagai makhluk susila. Manusia memiliki aspek kesusilaan karena pada manusia terdapat rasio praktis yang memberikan perintah mutlak. Contohnya, jika kita meminjam barang milik orang lain, maka ada perintah yang mewajibkan untuk mengembalikan barang. Sebagai makhluk yang otonom atau memiliki kebebasan, manusia selalu dihadapkan pada suatu alternatif tindakan yang harus dipilihnya. Yang ketujuh, manusia sebagai makhluk beragama. Aspek keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilakunya. Berikutnya ada asas-asas keharusan atau perlunya pendidikan bagi manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang belum selesai. Manusia disebut Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Salah satu insting manusia adalah selalu cenderung ingin mengetahui segala sesuatu di sekelilingnya yang belum diketahuinya. Yang kedua ada tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia. Sebagai individu atau pribadi, manusia bersifat otonom. Ia bebas menentukan pilihannya ingin menjadi apa atau menjadi siapa di masa depannya. Yang ketiga ada perkembangan manusia bersifat terbuka. Manusia dilahirkan ke dunia dengan mengemban suatu keharusan untuk menjadi manusia. Ia diciptakan dalam susunan yang terbaik dan dibekali berbagai potensi untuk dapat menjadi manusia. Namun demikian, dalam kenyataan hidupnya, perkembangan manusia bersifat terbuka atau mengandung berbagai kemungkinan. Manusia berkembang sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya atau mampu menjadi manusia. Sebaliknya, mungkin pula ia berkembang ke arah yang kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaannya. Di sini juga ada asas-asas kemungkinan pendidikan, di mana terdapat dalam asas-asas kemungkinan pendidikan terbagi beberapa bagian. Yang pertama, asas potensialitas. Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan berbagai potensi yang ada pada manusia yang kemungkinan ia akan mampu menjadi manusia, tetapi untuk memerlukan suatu sebab, yaitu pendidikan. Contohnya dalam aspek kesusilaan, manusia diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan norma-norma moral dan nilai-nilai moral yang diakui. Ini adalah salah satu tujuan pendidikan atau sosok manusia ideal berkenaan dengan dimensi moralitas. Yang kedua ada asas dinamika. Manusia selalu aktif baik dalam aspek psikologi maupun spiritualnya. Ia selalu menginginkan dan mengejar segala hal yang lebih dari apa yang telah ada atau yang telah dicapainya. Ia berupaya untuk mengaktualisasikan diri agar menjadi manusia ideal, baik dalam rangka interaksi ataupun komunikasinya secara horizontal maupun vertikal. Yang ketiga ada asas individualitas. Individu antara lain memiliki kediri sendirian. Ia berbeda dari yang lainnya dan memiliki keinginan untuk menjadi seseorang sesuai keinginan dirinya sendiri. Sekalipun ia bergaul dengan sesamanya, ia tetap adalah dirinya sendiri. Sebagai individu, ia tidak pasif, melainkan bebas dan aktif berupaya untuk mewujudkan dirinya. Yang keempat, asas sosialitas. Sebagai insan sosial, manusia hidup bersama dengan sesamanya. Ia butuh bergaul dengan orang lain. Dalam kehidupan bersama dengan sesamanya, ini akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik. Setiap individu akan menerima pengaruh dari individu yang lainnya. Yang kelima, asas moralitas. Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan tidak baik. Dan pada dasarnya ia berpotensi untuk berperilaku baik atas dasar kebebasan dan tanggung jawabnya. Di sini juga ada pendidikan sebagai humanisasi. Seperti telah dijelaskan di atas, hakikat, tugas, dan tujuan hidup manusia tiada lain adalah menjadi manusia. Tugas dan tujuan hidup manusia adalah membangun atau mengadakan
dirinya mendekati manusia ideal. Inilah yang dalam filsafat disebut realisasi diri. Realisasi diri erat hubungannya dengan pandangan tentang hakikat manusia yang dapat kita pelajari dengan bersumber dari agama atau filsafat. Kemudian ada pendidikan dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak alamiah yang tidak dapat dicabut, karena ini adalah karunia Tuhan. Hak-hak ini tidak hancur ketika masyarakat sipil dibangun, baik pemerintah maupun masyarakat tidak dapat mencabutnya. Semua orang diciptakan sama. Setiap orang dikaruniai Tuhan dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut. Hak-hak tersebut antara lain hak hidup, kebebasan, dan pengajaran kebahagiaan. Di samping itu, hak asasi meliputi kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul dan berserikat, perlindungan yang sama di depan hukum, dan hak atas proses sewajarnya serta pengadilan yang jujur. Nah, di sini juga ada materi makalah dari kelompok 3 yang berjudul Pendidikan sebagai Ilmu dan Seni. Ada pengertian pendidikan, ilmu, dan seni. Pendidikan sebagai ilmu karena dalam pendidikan melibatkan landasan keilmuan, bersifat teoritis dan praktis. Sedangkan pendidikan sebagai seni karena hasil dari proses pendidikan adalah karya yang memiliki nilai. Pendidikan sebagai ilmu yang diartikan atau diarahkan kepada perbuatan mendidik yang bertujuan untuk memahami dan mempersiapkan praktik pendidikan. Menurut aliran konstruktivisme, bahwa tugas guru adalah membantu agar siswa mampu mengkonstruksi pengetahuannya sesuai dengan situasinya yang konkret, maka strategi mengajar perlu juga disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi murid. Pengertian ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu bermakna pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun dengan cara sistematis menurut metode ilmiah yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu kondisi tertentu dalam bidang pengetahuan. Pengertian seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Di sini juga ada pengertian menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman. Hal ini memungkinkan akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda. Mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Yang kedua, menurut Lapengel, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan ada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membangun anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Yang berikutnya ada pendidikan sebagai ilmu pada proses pembelajaran. Pendidikan sebagai ilmu, paduan ilmu. Di sini juga ada pendidikan sebagai ilmu pada proses pembelajaran. Pendidikan sebagai paduan ilmu dan seni, yaitu mendidik dan mengajar bukanlah suatu ilmu, tapi adalah seni. Mendidik yang diartikan sebagai seni ialah bagaimana kita dapat hidup dengan anak-anak dan dapat mengerti anak-anak sehingga seolah-olah kita menjadi seperti anak-anak. Dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, praktek pendidikan merupakan suatu paduan dari ilmu dan seni. Karena dalam praktek pendidikan tersebut, seorang guru selain memiliki ilmu juga harus memiliki kreativitas atau seni. Di sekolah dasar, ketika dalam proses pembelajaran seorang guru hanya mengandalkan ilmu tanpa menggunakan kreativitasnya dalam mengajar, maka tidak dapat dipungkiri para siswa yang masih dalam usia bermain akan merasa jenuh. Seseorang guru di sekolah dasar sebaiknya menggunakan beberapa
kreativitas dalam mengajar, misalnya dengan cara menyisipkan permainan atau nyanyian dalam proses praktik pendidikan. Ilmu pendidikan merupakan seperangkat pengetahuan, pendapat atau pandangan mengenai fenomena atau gejala pendidikan yang disusun secara sistematis sebagai hasil pemikiran kritis dengan menggunakan metode riset tertentu. Di sini ada pendidikan sebagai seni pada proses pembelajaran. Praktek pendidikan diakui sebagai seni, implikasinya fungsi mendidik yang utama pada proses pembelajaran di sekolah dasar bagi siswa adalah untuk menghasilkan suatu karya yang utuh, unik, sejati. Anak tidaklah boleh dikorbankan sebagai kelinci percobaan, dan tiap pihak memperoleh manfaat. Misalnya ketika siswa sekolah dasar disuruh untuk mengarang, mereka membuat suatu karya yang unik dan merupakan karya mereka yang benar-benar merupakan hasil dari kreativitas mereka sendiri. Pengakuan pendidikan sebagai seni tidak harus menggoyahkan pengakuan bahwa pendidikan dapat dipelajari secara ilmiah. Idealnya pendidikan adalah aplikasi ilmu atau pendidikan, tetapi sekaligus pula adalah seni. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang makalah landasan filosofis idealisme dan realisme dari materi kelompok 4. Langsung saja ke pembahasan landasan filosofis, yaitu sebagai alas dasar, tumpuan, atau bisa juga diartikan sebagai pondasi suatu pijakan, titik tumpu atau tolak. Di sini ada landasan filosofis idealisme, yang berarti idealisme dapat diartikan sebagai suatu paham atau aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Idealisme menekankan akal pikir sebagai hasil dasar atau lebih dulu ada bagi materi, dan bahkan menganggap bahwa akal pikir adalah sesuatu yang nyata. Kemudian ada jenis-jenis aliran idealisme. Idealisme subjektif, yaitu filsafat yang berpandangan idealis dan bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Alam dan masyarakat adalah hasil atau ciptaan ide manusia itu sendiri, atau dengan kata lain, alam dan masyarakat hanyalah sebuah ide atau pikiran dari dirinya sendiri atau ide manusia. Yang berikutnya, idealisme objektif. Idealisme objektif yaitu suatu aliran filsafat yang dimotori oleh Schelling. Pandangan idealisme bertitik tolak dari ide universal, yaitu ide di luar ide manusia. Menurut idealisme objektif, segala sesuatu baik yang ada di alam atau masyarakat luas adalah hasil dari ciptaan ide universal. Alam semesta yang kelihatan ini pada hakikatnya hanyalah intelijensi yang kelihatan. Yang berikutnya, idealisme absolut. Filsafat ini pada dasarnya merupakan bentuk sintesis atau filsafat idealisme subjektif. Sedangkan filsafat idealisme objektif sebagai antitesis kemudian disintesiskan dan diubah diberi nama menjadi idealisme absolut. Pemikiran seperti ini menurut kesimpulan penulis yaitu hakikat dunia ini adalah ide absolut yang berada secara absolut dan objektif di dalam segala sesuatu dan tak terbatas pada ruang dan waktu. Ide absolut ini dalam prosesnya menampakkan dirinya dalam wujud gejala alam, gejala masyarakat, dan gejala pikiran. Yang berikutnya adalah landasan filosofis realisme. Filsafat realisme adalah suatu objek yang tampak pada indera, maksudnya adalah tampak secara real. Realisme berasal dari kata realis atau reality yang artinya ada, benar, fakta, atau nyata. Aliran ini berpandangan bahwa realitas itu adalah fisik atau ruh yang bersifat dualitis. Nah, yang kemudian ada makalah dari materi kelompok 5 yang berjudul tentang landasan filosofi, pragmatisme, dan skolatisisme. Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang mengemukakan bahwa segala sesuatu harus dinilai dari segi nilai kegunaan praktis. Dengan kata lain, paham ini menyatakan bahwa yang berfaedah itu harus benar, atau ukuran kebenaran didasarkan pada kemanfaatan
dari sesuatu itu harus benar, atau ukuran kebenaran didasarkan kepada kemanfaatan dari sesuatu itu kepada manusia. Yang berikutnya ada hubungan pragmatisme terhadap pendidikan. Dalam pandangan pragmatisme, kurikulum sekolah seharusnya tidak terpisahkan dari keadaan-keadaan masyarakat. Dalam pendidikan, materi pembelajaran adalah alat untuk memecahkan masalah-masalah individual dan siswa secara perorangan ditingkatkan atau dikonstruksi, dan secara bersamaan masyarakat dikembangkan. Karena itu masalah-masalah masyarakat demokratis harus menjadi bentuk dasar kurikulum, dan makna pemecahan ulang masalah-masalah lembaga demokrasi juga harus dimuat dalam kurikulum. Karena itu kurikulum harus menjadi: pertama, berbasis pada masyarakat; kedua, cita-cita demokratis; ketiga, pemecahan demokratis pada setiap tingkat pendidikan; keempat, kelompok batas tujuan-tujuan umum masyarakat; kelima, bermakna kreatif untuk pengembangan keterampilan-keterampilan baru. Peserta didik dalam pendidikan dan pandangan pragmatisme bukanlah individu yang pasif namun aktif. Peserta didik sebagaimana manusia yang lain hidup dan bertumbuh kembang dengan dan dalam interaksi aktif dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Realitas dalam pandangan pragmatisme bukan sesuatu yang stagnan, jumud, tanpa perubahan, melainkan eksistensi yang terus-menerus mengalami perubahan. Maka dari itu, pendidikan harus menekankan pada kondisi peserta didik dan membuatnya peka dengan kondisi perubahan yang ada dalam lingkungan sekitarnya, sehingga tidak ada kebijakan dan metode pendidikan yang stagnan. Pendidikan dalam pandangan pragmatis dapat dilihat sebagai pendamping peserta didik dalam pengalaman pendidikan, karena seluruh aktivitas kelas dalam setiap harinya menghadapi dunia yang berubah. Namun bukan pendampingan. Pendidikan bukan ala kadarnya. Pendidikan merupakan pendamping yang mempunyai pengalaman yang lebih dibanding peserta didik, yang maka dari itu dipandang sebagai pemadu atau pengarah. Yang berikutnya ada landasan filosofis skolatisisme. Landasan filosofi skolatisisme adalah hasil penyatuan pemikiran falsafah dan pemikiran teologi. Skolatisisme merupakan aliran filsafat yang muncul dan berkembang pada abad pertengahan. Pada hakikat realitas, skolatisme menganut prinsip hilemorfi, yang berarti bentuk. Prinsip ini menyatakan bahwa segala sesuatu kecuali Allah dan malaikat merupakan kesatuan dari materi dan bentuk. Prinsip ini memungkinkan kita memahami terjadinya perubahan karena hubungan antara badan dan jiwa sebagai bentuk dan materi. Maka jiwa bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Jiwa tidak dapat binasa bersamaan dengan tubuh. Jiwa tidak dapat mati. Manusia diciptakan Tuhan dengan tujuan agar manusia mencapai kebahagiaan yang sempurna yang melalui dengan cara sesuai dengan petunjuk Tuhan. Yang berikutnya, hubungan skolatisisme terhadap pendidikan. Pendidikan harus bertujuan untuk mengembangkan potensialitas manusia secara penuh. Karena manusia adalah rasional atau animal rasional. Keseluruhan potensialnya meliputi potensi intelektual, fisikal, volisional, dan juga vokasional. Konsekuensinya, sekolah harus menyediakan kesempatan bagi setiap siswa untuk mengembangkan akal pikirannya dan memperkuat kemauannya. Pendidikan adalah lengkap hanya jika tujuannya memuat eksistensi umat manusia di masa depan dalam surga dan juga eksistensinya lahiriah di muka bumi. Di sini juga ada materi makalah dari kelompok 6, yaitu landasan filosofis konstruktivisme dan pendidikan nasional Pancasila. Langsung saja, landasan filosofis pendidikan konstruktivisme. Pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi bentuk manusia itu sendiri. Manusia mengonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka.
Dalam pandangan konstruktivisme, belajar adalah kegiatan aktif di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Peserta didik mencari sendiri makna yang dipelajari. Ada 3 jenis konstruktivisme, yaitu konstruktivisme psikologi personal, yaitu terfokus pada bagaimana individu membangun elemen-elemen tertentu dari aparatus kognitif atau emosionalnya. Ada konstruktivisme sosiologis yang telah menekankan masyarakat sebagai pembentuk pengetahuan. Ada sosiokulturalisme yang mengakui baik peranan aktif personal maupun masyarakat dan lingkungan dalam pembentukan pengetahuan. Kemudian ada filosofi pendidikan konstruktivisme. Tema utama filsafat konstruktivisme yaitu berkenaan dengan hakikat pengetahuan. Filsafat konstruktivisme berimplikasi terhadap pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan sains dan matematika. Yang berikutnya ada pandangan dalam filosofis pendidikan konstruktivisme. Ada pandangan metafisika, hakikat realitas. Menurut konstruktivisme, manusia tidak dapat pernah mengerti realitas yang sesungguhnya secara ontologis, yaitu yang dapat kita mengerti hanyalah struktur konstruksi akan sesuatu objek. Yang berikutnya pandangan epistemologi. Segala pengetahuan hakikatnya bersumber dari sumber pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan telah menurunkan pengetahuan baik melalui utusannya maupun melalui berbagai hal yang digelarkannya di alam semesta, termasuk hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Manusia dapat memperoleh pengetahuan melalui keimanan atau kepercayaan, berpikir, pengalaman empiris, penghayatan, dan intuisi. Berikutnya ada pandangan tentang pendidikan. Pertama, pendidikan mengajar. Yang kedua ada tujuan pendidikan pengajar, kurikulum, metode, peranan guru, dan peserta didik. Lalu selanjutnya ada implikasi filsafat konstruktivisme dalam pendidikan. Pertama ada implikasinya dalam proses pembelajaran adalah bahwa pendidik tidak dapat secara langsung memberikan informasi, melainkan proses belajar hanya akan terjadi bila peserta didik berhadapan langsung dengan realitas atau objek tertentu. Kedua, kaum konstruktivis berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk dalam diri individu atas dasar struktur kognitif yang telah dimilikinya. Ketiga, terkait dengan kedua hal di atas, maka dalam proses pembelajaran seorang pendidik harus menciptakan pengalaman yang autentik dan alami secara sosial kultural untuk para peserta didiknya. Yang keempat, pendidik dalam proses pembelajaran harus mendorong terjadinya kegiatan kognitif tingkat tinggi serta mengklasifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, memprediksi, dan menyimpulkan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada landasan filosofis pendidikan nasional Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang rumusannya termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal di atas, dan karena Pancasila adalah filsafat hidup bangsa Indonesia, maka pada hakikatnya bangsa Indonesia memiliki landasan filosofis pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu filsafat pendidikan yang berdasarkan Pancasila. Sebab itu, kita perlu mengkaji nilai-nilai Pancasila untuk dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan maupun studi pendidikan. Pancasila sebagai konsep filsafat memiliki nilai-nilai luhur yang menjiwai kehidupan bangsa Indonesia, karena di dalamnya mengandung muatan-muatan filosofis yang dapat dikaji dan diyakini kebenarannya. Yang pertama ada Pancasila dan metafisika, yang kedua Pancasila dan epistemologi, yang ketiga Pancasila dan aksiologi. Kemudian selanjutnya ada implikasi filsafat Pancasila sebagai pendidikan. Tujuan hidup bangsa Indonesia adalah hidup kemanusiaan yang memiliki ciri-ciri nilai luhur Pancasila. Ciri-ciri kemanusiaan yang terlihat di Pancasila yaitu integral,
Kemanusiaan yang diajarkan Pancasila adalah kemanusiaan yang mengakui manusia seutuhnya. Etis, Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang menjadi pedoman tindakan dalam setiap bidang kehidupan. Jadi pendidikan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian religius, Pancasila mengakui Tuhan sebagai Maha Pencipta dan sumber eksistensi. Filsafat, Pancasila mengimplikasikan bahwa kegiatan pendidikan harus menumbuh kembangkan nilai-nilai moral dari 5 Pancasila pada diri subjek didik melalui berbagai kegiatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.